Apa yang sudah kamu lakukan sampai kamu naik jabatan, ha? Jangan-jangan kamu ngerayu bos kamu ya? Atau lebih parah lagi, kamu tidur sama bos kamu. Elang? Apa maksud kamu, Jang? Apa yang terjadi sama Elang? Ada apa, Ma? Elang kenapa? Ini semua gara-gara Melody, Tante. Dia sengaja nyuruh Elang ngecek stok di ruangan pendingin, terus dia ngunci Elang di sana. Mungkin ini cara Melody buat mendisiplinkan Elang. Hah? Serius, Ma? Terus? Mama nggak tahu. Tapi rasanya saat ini adalah saat yang paling tepat bagi kamu untuk menarik perhatian Elang. Saat ini, kamu harus bisa bikin Elang untuk jatuh cinta sama kamu. Buat apa gue harus ngucapin makasih sama lo? Lo tau nggak? Semua ini tuh gara-gara lo. Kenapa sih, Lang? Lo harus menganggap semua sesuatu itu adalah lucu. Lo bener-bener keterlaluan, tau gak sih, Lang? Gue udah gak tahan sama lo. Ayo sakit. Ayo, buruan. Mama mau kemana? Mama mau kemana? Kamu tunggu sini. Aduh, Mama. Ya ampun, anaknya lagi sakit. Tinggal. Fajar. Maaf. Maaf, Pak. Saya pikir Bapak itu orang yang saya kenal. Ternyata bukan. Maaf ya. Luka itu kan lukanya Fajar. Dia pasti Fajar. Mama tuh lama banget sih perginya. Ini datang-datang langsung ninggalin anaknya kayak gitu aja. Mana lama perginya lagi? Sebenarnya siapa sih yang dikejar sama Mama tadi? Katanya Melody tuh lagi nungguin Elang. Tapi kok Melody malah pergi sih? Aneh deh. Kok dia nangis sih? Jangan-jangan Elang kenapa-napa lagi. Nggak mungkin. Kalau Elang kenapa-napa, pasti Melody itu nggak akan pergi ninggalin Elang gitu aja. Oh, ya. Cuma ada satu kemungkinan. Pasti Melody sama Elang itu habis berantem. Bagus deh. Bagus. Akhirnya Melody pergi juga dari sini. Baguslah. Adik. Elang. Aku suka banget sih ini. Aku mau yang ini, tapi aku juga mau yang itu. Boleh? Boleh nggak?
luka ya? Kalau nggak segera diobatin bisa infeksi, Mbak. Nggak usah, Sus. Nggak usah. Sebentar lagi mama saya datang kok pengen nganterin saya ketemu sama dokter. Jadi tenang aja, suster ya. Nggak lama kok, Mbak. Sebelum mama Mbak datang pasti udah selesai. Aduh, mama mana sih? Aduh, suster, saya nggak apa-apa beneran deh, Sus. Aku yakin orang yang aku lihat tadi itu adalah Fajar. Tapi kenapa dia nggak kenalin aku ya? Jelita? Kamu di sini rupanya. Gimana? Elang udah ketemu belum? Maaf, Bu. Tadi saya bawa anak Ibu ke ruang perawatan sebentar untuk ngobatin lukanya. Sekarang Ibu bisa bawa anak Ibu pulang. Tapi kan dokter tuh belum periksa kaki anak saya. Kalau seandainya ada apa-apa bagaimana? Aduh, suster. Kalau seandainya kaki anak saya itu betul-betul luka, dia tuh mesti dirawat inap di sini. Ibu tenang aja. Luka anak Ibu nggak serius. Dengan pengobatan yang saya berikan, dalam beberapa hari anak Ibu juga sembuh. Tapi suster, Mbak bawa kendaraan sendiri? Enggak, Sus. Nggak bawa. Nggak punya. Yaudah, Mbak tunggu di sini sebentar, biar saya minta security buat cariin taksi buat Mbak. Kasih, suster. Gimana sih, suster? Gagal dong rencana kita semuanya. Kamu nggak bisa dirawat elang dong. Mama, rencana kita nggak ada yang berantakan kok. Maksud kamu? Iya, jadi aku yakin banget Melody sama Elang itu nggak akan pernah bisa berduaan malam ini. Karena tadi aku ngeliat Melody keluar sambil nangis-nangis gitu, Ma. Dan aku yakin mereka itu pasti abis berantem. Bagus dong. Dan aku yakin banget, sebentar lagi hubungan mereka itu bakal hancur, Ma. Dan gak ada satupun orang yang bakal bisa ngalangin aku ngedapetin Elang. Yakin sama aku. Lo bener-bener keterlaluan tau gak sih, Lah? Gue udah gak tahan sama lo. Lo ngapain pengen-pengen tahan gue? Gue baru sadar, Mel. Selama gue di sini, cuman lo yang peduli sama gue. Karena mulai malam hari ini, hati gue buat lo, Mel. Jadi nggak enak gue sama Melody. Kenapa dia bisa nangis gitu ya? Emang gue udah kelewatan banget apa? Buat apa gue harus ngucapin makasih sama lo? Lo tau nggak? Semua ini tuh gara-gara lo. Kenapa sih, Lang? Lo harus menganggap semua sesuatu itu adalah lucu. Bahkan di saat yang sangat serius pun lo menganggap itu hal adalah lucu. Lo bener-bener keterlaluan tau gak sih, Lang?
Halo? Apa? Elangnya kenapa emangnya? Iya baik, saya segera ke sana sekarang juga ya. Iya, terima kasih suster. Bapak, kita putar balik ke arah rumah sakit ya. Ya, Mbak. Maaf kalau gue udah nyakitin lo. Gue salah. Lo bener, Mel. Gue memang egois dan gak pernah merhatiin perasaan orang lain. Gue emang pantas ditinggalin sendiri. Sekali lagi, gue minta maaf ya, Melody. Jelita, kata Tante Nisa, kaki kamu luka. Gimana, udah baik kan? Udah deh, Bu. Nggak usah ngurusin Jelita segala. Hani, Jelita dan Melody sama-sama cucu ibu. Wajar dong kalau ibu memperhatikan Jelita. Iya sih. Tapi sikap ibu selama ini tuh jauh dari perhatian sama Jelita. Melodi terus. Iya, nenek itu selalu aja kerjaan marah-marahin aku. Giliran soal Melody aja, baik banget. Kalau nenek marah sama kamu, itu karena sayang. Nenek tuh pengen sekali kamu berhasil. Udah deh, Bu. Nggak usah ngurusin Jelita. Mendingan ibu urusin si Melodi tuh. Udah pulang kan ya? Melody ada di rumah sakit, jagain Elang. Sebel. Udah kaki aku luka, Mama. Tapi ternyata sekarang semuanya sia-sia. Melody sama Elang masih bisa berduaan malam ini. Aku gak suka, Ma. Aku bete banget, aku bete. Kamu tenang aja. Malam ini Melodi menang. Tapi Mama akan balas. Melodi pasti kalah. Kamu lihat aja. Gue dari kecil udah yatim piatu, Mel. Ya Allah. Aku mohon selamatkan Elang. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Elang, aku nggak mungkin bisa maafin diri aku sendiri. Dokter, Ya, gimana kondisinya Elang? syukurlah. Dari hasil pemeriksaan, kondisinya baik-baik saja. Iya, tapi kalau misalnya dia baik-baik aja, kenapa tadi dia bisa pingsan, Dok? Sepertinya dia kecapean. Dan kami sudah memberinya obat bios. Karena itu malam ini dia akan terus tidur. Pastikan saja dia akan terus beristirahat. Baik. Terima kasih, Dokter. Soalnya gue juga lagi jatuh cinta.
Jelita, kamu kenapa? Kok masih tiduran? Kamu kan harusnya kerja. Aduh Mama, aku itu masih sakit. Masa harus tetap kerja sih? Nggak mungkin lah. Kamu nggak usah alasan deh. Kata suster, luka kamu itu tidak serius. Jadi kamu itu harus tetap bekerja. Dan lagian kamu kan baru masuk. Kalau kamu bolos, nanti gaji kamu dipotong. Lagian nanti tante sama nenek kamu ngomong apa? Kan mereka taunya kamu itu sedang mengerjakan bisnis. Nanti mereka curiga dong. Iya Mamaku sayang, aku pergi kerja ya. Kapan aku bisa ngedeketin orang kalau kayak gini terus? Kerjanya di supermarket mulu tiap hari. Ini kan cuma sementara, Jelita. Kita nggak ada pilihan lain lagi. Terus nanti di tempat kerja kamu jangan lupa ya telepon-telepon ulang ya. Ma, itu yang waktu di rumah sakit, siapa sih yang mau kejar? Kayaknya penting banget deh. Enggak. Dia bukan siapa-siapa. Mama pikir dia itu seseorang yang Mama kenal, tapi ternyata enggak. Ayo cepetan, jangan kelamaan. Cepetan. Iya, ini mau pergi. Salam dulu. Iya. Love you. Hati-hati ya, kakinya hati-hati tuh. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Fajar. Kenapa dia nggak mengenali aku sebagai saudaranya? Atau dia sengaja melupakan kalau dia itu punya anak dan istri? Aneh banget. Jelita, Ya, Nenek. kalau kaki kamu masih sakit, sebaiknya kamu di rumah aja. Kamu istirahat di kamar ya. Aduh, nenekku tersayang. Aku tuh nggak bisa nyantai-nyantai gitu aja di kamar. Ya, nenek kan tahu sendiri. Sekarang itu aku udah jadi bos besar, udah punya bisnis sendiri, nggak kayak Melody, nenek. Jadi ya gimana ya? Aku harus bisa ngurusin semuanya itu sendiri. Dan satu lagi, aku nggak akan pernah boleh bolos. Yaudah, Nek, aku udah telat, aku berangkat ya. Dan Nenek. Suster, Iya, Pak. Melody kenapa bisa ada di sini ya? Semalam saat Bapak pingsan, kami menghubungi Bu Melody dan memintanya datang. Terus Bu Melody menemani Bapak semalaman. Sepertinya baru subuh tadi dia sempat tidur. Jangan lupa obatnya diminum ya, Pak. Saya tinggal dulu. Permisi. Ternyata kamu nemenin aku semalaman, Mel. Makasih ya. Pagi, Mel. Gue pasti ketiduran ya? Lu juga udah sadar. Berarti gue harus manggilin suster buat bilang kalau lu tuh udah sadar. Mel, nggak usah, Mel. Melody, nggak usah. Mel. Aduh, kalau sampai gue nggak dapetin elang, bisa sekarat gue kerja di sini mulu. Lo berdua ngapain ya? Lo ngambil apa? Kabur. Balik! Kabur! Jangan lari lo! Jangan lari lo! Mau kemana lo? Jangan kabur! Jangan kabur! Aku balikin ke barangnya, balikin! Sih, balikin! Nggak ada ini. Balikin aja. Bisa aja. Jelita, ngapain kamu?
di sini, berantem di tengah jalan. Kamu nggak malu tuh dilihat orang banyak? Aduh nenek, dia itu udah nyuri barang-barang di supermarket tempat aku kerja. Dan sekarang dia kabur. Pasti aku disuruh ganti rugi semua barang-barang yang hilang, Nek. Jelita, lo dipanggil sana sama Pak Manajer. Hayo buruan. Tuh kan, sekarang nenek lihat sendiri kan? Yuk. Jelita kerja di supermarket. Bukan usaha yang seperti dia bilang. Apa kamu tahu kalau di sini ada satpam yang bertugas mengejar pencuri? Iya, Pak. Saya tahu, tapi saya kan ngejar maling itu karena saya ngerasa bertanggung jawab sama kerjaan saya, Pak. Tanggung jawab kamu itu menjaga mesin kasir. Ini malah kamu tinggalin mesin dalam keadaan terbuka. Saya sudah tidak bisa mempertahankan pegawai yang berperilaku buruk seperti kamu. Kamu saya pecat. Jelita! Tunggu, Jelita! Wah, asik banget tuh nenek-nenek. Ngapain sih ngikutin gue? Sakit! Gembel. Sial! Baru jadi kasir aja dia dipecat kayak gini. Beda sama Melody. Udah ada kerjaan, punya pacar orang kaya. Bener-bener gak adil nih kayak gini nih. Orang lagi ngapain ya? Teleponnya. Orang gila ini lagi. Salah sambung. Lang! Dia! Sial! Pasti dia sengaja nih matiin telepon gue. Kurang ajar banget sih itu cowok. Lihat aja nanti ya. Kamu lagi telepon siapa, Tak? Nggak telepon siapa-siapa. Heboh. Emangnya siapa sih yang nelfon? Kok lu jutek banget? Ya gimana gue nggak jutek, Mel? Cewek ini ngejar-ngejar gue terus. Gue udah bilang gue nggak mau. Tetap aja dia ngejar. Ya oke, kalau memang cewek itu naksir sama lo dan lo gak naksir sama dia, itu hak lo. Cuma lo bisa kan bersikap lebih baik sama dia? Kasian, dia tuh cewek. Sekarang gini deh, lo pikirin. Misalkan cewek itu adalah adik lo. Tapi adik lo dijutekin sama cowok yang dia taksir. Gimana perasaan lo coba? Gak suka kan? Ya udah, sekarang saatnya lo minum obat. Maafin gue ya, Mel. Kenapa minta maaf? Emang lo punya salah? Ya, gue rasa lu bener. Gue memang suka nggak perhatiin perasaan orang lain. Tapi gue janji, gue mau rubah sikap gue. Ya bagus lah. Dan gue juga tahu lo pasti bisa kok ngerubah sifat lo. Ya udah, sekarang lo minum obatnya ya. Mestinya gue tahu perasaan cewek itu. Soalnya gue juga lagi jatuh cinta. Bu Anggika, Saya kesini mau menengok Elang. Gimana, Lang, keadaan kamu? Baik, Bu. Bu, saya izin pulang dulu ya. Dan kalau boleh juga saya mau titip Elang. Dan tadi Elang belum sempat minum obatnya. Gue pulang ya. Kayaknya Mama harus minta maaf deh sama Melody. Teman yang dia jaga di rumah sakit itu adalah Elang. Elang itu loh, cowok yang dia peluk-peluk di jalan waktu itu yang kamu marah. Melody.
Saya ingin meminta maaf sama kamu karena saya sudah bersikap kasar sama kamu semalam. Ibu nggak perlu minta maaf. Karena kemarin saya pun udah nggak sopan sama ibu. Kamu nggak salah, Melody. Justru saya yang datang dan langsung memarahi kamu. Padahal karena kamu, justru Elang bisa diselamatkan. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menolong Elang kok, Bu. Kamu memang pantas jadi senior manager. Dan saya harap kamu bisa lupakan semua omongan saya tadi malam. Karena saya tidak akan mungkin memecat karyawan sehebat kamu. Ibu terlalu berlebihan. Saya ini bukan karyawan yang hebat kok, Bu. Di mata saya, kamu adalah karyawan yang hebat, Melody. Oleh karena itu, sekarang saya minta kamu pulang dan istirahat. Hari ini kamu boleh cuti. Nanti saat kamu masuk kerja lagi, jabatan baru kamu sudah menunggu. Oke? Makasih ya, Bu. Kalau gitu saya harus pulang dulu. Ya Allah, terima kasih atas rezeki dan kemudahan yang telah Engkau berikan kepadaku. Mestinya gue tahu perasaan cewek itu. Soalnya gue juga lagi jatuh cinta. Apaan sih? Ajeng. Halo Pak Ridwan. Iya, baik Pak Ridwan. Pasti saya akan bereskan semuanya. Tante Anggika benar-benar mau nguji kesabaran aku. Bisa-bisanya dia nyuekin aku. Nanti kita akan bahas semuanya lagi di kantor. Oke, terima kasih Pak. Ngapain kamu di sini? Aku mau jenguk Elang, Tante. Elang sedang istirahat, dia tidak bisa diganggu. Oh, iya udah nggak apa-apa. Aku bisa pulang dulu, nanti aku balik lagi. Tante? Apa Tante udah cari tahu alasan Melody ngurung Elang di ruangan pendingin? Melody tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi Tante... Kamu tidak usah khawatir. Masalah ini pasti akan kita selesaikan sampai tuntas. Saya tidak akan membiarkan orang yang sudah melukai Elang lolos begitu saja. Mama bisa aja, Ma. Itu kan suara Elang. Jadi Tante Anggika udah bohongin aku. Tante Anggika seperti ini pasti gara-gara Melody. Awas kamu Melody. Aku nggak akan pernah ngebiarin kamu berhasil nyingkirin aku. Tidak akan. Katanya anak yang rajin. Jam segini dia tidur. Sementara anak saya jam segini kerja keras di supermarket. Bener-bener ngeselin. Han, tolong ya jangan ganggu Melody. Kasian dia. Semalaman dia harus jagain teman kantornya di rumah sakit. Dia jadi kurang tidur. Iya, saya nggak ganggu. Anak kamu itu mulia sekali ya, jagain teman di rumah sakit. Tapi Nis, dia bilang sama kamu nggak? Siapa teman yang dia jaga di rumah sakit itu? Siapa sih berisik banget di luar? Asal kamu tahu ya, Nis. Teman yang dia jaga di rumah sakit itu adalah Elang. Iya, Elang. Elang itu loh, cowok yang dia peluk-peluk di jalan waktu itu yang kamu marah.
laki-laki yang dari tadi telepon kamu itu namanya Elang? Elang? Apa Elang itu yang tadi meluk-meluk kamu di jalanan? Iya, benar. Dia itu namanya Elang. Kenapa aku bisa lupa ya? Nis, tahu nggak? Melody itu sengaja menjaga Elang supaya dia itu bisa berdua-duaan di rumah sakit sama Elang tanpa kamu ganggu. Siapa yang tahu mereka ngapain di kamar rumah sakit? Nisa, kamu itu harus akui bahwa anak kamu itu punya bakat pembohong. Bukan Melody yang pembohong. Tapi anak kamu Jelita. Apa-apaan sih, Bu? Kok Jelita lagi? Emang kenapa sama Jelita? Selama ini Jelita ngaku kalau dia ngurus bisnisnya sendiri kan? Tapi sekarang ibu tahu, ternyata dia itu petugas kasir di supermarket. Gawat, gimana ibu bisa tahu? Aku harus sandiwara buat nutupin semuanya. Bu, Hani nggak tahu. Hani nggak tahu kalau Jelita itu kerja di supermarket jadi kasir. Beneran deh, Bu. Hani nggak tahu. Jelita, kamu tuh kenapa nggak bilang sama Mama kamu jadi petugas kasir? Kenapa, Jelita? Kenapa? Iya, Mama, iya. Iya, Bu. Aku minta maaf, Mama. Soalnya aku ngelakuin ini semua karena aku nggak mau ngecewain Mama. Aku minta maaf ya, Ma. Mama, Mel, laki-laki yang tadi malam kamu jaga di rumah sakit itu apa benar dia yang meluk kamu di jalanan? Kan Melody udah kasih kabar ke Mama. Apa hubungannya sama kamu? Kamu pacarnya? Ya. Jadi kamu sengaja nunggu di rumah sakit supaya bisa berduaan sama dia? Ma, aku... Melody, selama ini Mama udah susah payah mendidik kamu. Bukan untuk jadi wanita pembohong kayak begini. Ngerti kamu? Ma, cukup dong, Ma. Mama jangan main nuduh-nuduh aku kayak gitu dong, Ma. Elang itu masuk rumah sakit disebabin karena aku. Dan kalaupun orang yang masuk rumah sakit itu bukan Elang, tetap aku harus bertanggung jawab dan harus ngejagain orang itu, Ma. Mama! Kondisi Elang sudah 100% pulih. Dan hari ini sudah diizinkan pulang. Syukurlah. Tuh, Lang, kamu jadinya bisa pulang. Oh ya, Dok. Apa saya bisa lihat hasil labnya Elang? Silakan. Mari ikut saya. Sebentar ya, Mama sama dulu. Elang, kamu kenapa? Nggak ada apa-apa, Pak. Elang cuma lagi mikirin Melody aja. Aku bisa minta tolong nggak, Pak? Kasih tahu sama Melody kalau aku hari ini udah keluar. Aku takut besok dia datang lagi ke kamar ini, aku udah nggak ada, ntar dia panik lagi. Papa kenapa sih senyum-senyum? Papa cuma pengen tahu apa ada yang mau kamu ceritain tentang kamu sama Melody. Enggak, nggak ada apa-apa. Papa, maksudnya cerita apaan sih? Aku jatuh cinta sama dia. Kayaknya nggak seharusnya aku bicara kasar sama Mama kayak gitu. Aku harus minta maaf sama Mama.
Jelita? Melody. Aku nggak tahu lagi harus cerita sama siapa lagi, Mel. Mama sama nenek tuh udah marah banget sama aku. Dan sekarang uang aku dibawa kabur sama Niken. Dia nipu aku, Mel. Dan sekarang aku nggak punya uang, Melody, makanya aku mau kerja di kasir. Tapi sayangnya sekarang aku udah dipecat gara-garanya aku udah ngelakuin kesalahan. Dan aku sekarang nggak tahu harus ngapain lagi, Melody. Ya udah, kamu yang sabar ya. Mungkin di balik cobaan ini ada hikmahnya kali. Dan aku juga akan bantu kamu untuk cari kerjaan lain. Oke? Iya. Makasih, Melody. Mel, itu baju kamu kenapa kok kotor? Ah, ini kena obatnya elang. Elang. Oh, kayaknya aku pernah ketemu sama dia deh. Yang ketemu di kantor waktu itu kan ya, itu pacar kamu bukan? Iya kan? Oh bukan, dia bukan pacar aku kok. Dia cuman rekan kerja aku aja. Yaudah, aku ke kamar mandi dulu ya, mau ganti baju. Bukan, dia bukan pacar aku. Dia cuma rekan kerja aku aja. Sok banget sih jadi cewek. Yang penting gue udah berhasil. Acting gue bagus banget sih. Nenek. Sepertinya ada yang kamu sembunyikan dari nenek ya. Sembunyiin apa? Enggak kok, Nek. Kamu jangan bohongin nenek ya. Nenek kan bisa baca dari wajah kamu. Ini tuh soal Elang, Nek. Dia tuh anaknya nyebelin banget. Setiap ketemu dia pun aku selalu berantem. Tapi nggak tahu kenapa seharian ini aku selalu mikirin dia, Nek. Rupanya cucu nenek lagi jatuh cinta ya? Ah, nenek apaan sih? Enggak kok. Ya nggak apa-apa, kamu kan udah dewasa. Boleh dong seneng sama laki-laki. Iya, tapi masalahnya mungkin bukan Elang kali ya, Nek. Karena mama itu kayaknya nggak suka banget sama Elang. Apalagi kalau mama sampai tahu kalau seandainya nanti aku punya perasaan yang lebih sama Elang, pasti mama bakalan marah. Kamu jangan cerita dulu sama mama ya. Nanti pelan-pelan kamu cerita ke mama tentang Elang, ya. Sekarang kamu temui dulu mama ya. Mama masih sedih karena tadi kalian ribut. Iya, Nek. Mama. Melody. Maafin aku ya. Karena tadi aku bicaranya terlalu kasar sama Mama. Aku tahu, Ma. Aku tahu Mama berbuat seperti itu karena Mama terlalu khawatir dan sayang sama aku. Tapi Mama juga jangan lupa kalau aku ini udah dewasa, Ma. Aku juga bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mama harus percaya sama aku. Dan aku juga janji, aku nggak akan pernah ngecewain Mama. Mel, tapi kamu nggak ada hubungan apa-apa sama dia kan? Enggak kok, Ma. Elang itu hanya rekan kerja aku. Aku masuk ke kamar ya.
Mas Fajar, kalau aja kamu ada di sini, pasti nggak akan kejadian seperti ini. Melody. Lang, obat kamu ketinggalan. Masih nggak mau cerita soal kamu sama Melody? Oh. Papa ngomong apa sih, Pak? Aku udah bilang berkali-kali sama Papa, aku nggak ada apa-apa sama Melody. Elang, jangan bohong sama Papa. Kamu nggak pernah bersikap seperti ini sama gadis manapun. Sekarang kamu jujur sama Papa. Kamu suka kan sama Melody? Aku